Bab 81. Memperjelas semuanya. Kembali POV Atta. Mas Atta kenapa? Liris si cantik. Wajahnya langsung memucat begitu mendengar ucapan gue. Ya Tuhan, apa yang udah gue lakuin ke dia? Kenapa gue bersikap kayak yang baru aja? Batin gue. Gue benar-benar menyesal. Gue nggak sengaja melakukannya. Sorry, Tik. Gue barusan cuma lagi nganu. Ucapan gue terbata. Nganu kenapa? Kejar si cantik. Anu. Gue benar-benar kebingungan mencari alasan. Itu. Gue lagi kesurupan. Gue asal bicara. Kesurupan? Ya, kesurupan. Gue baru aja ngerasain kayak ada setan jahat masuk ke tubuh gue. Jelas gue mengarang bebas. Tapi sekarang udah enggak, kok. Gue udah enggak kenapa-kenapa. Sini, gue peluk. Gue geret lengannya si cantik. Gue bawa tubuh dia ke pelukan gue. Sorry ya, gue udah bikin lo kaget. Lirih gue sambil di dalam hati gue lagi berusaha meyakinkan diri sendiri. Dia istri gue. Dialah si cantik. Sedang cewek yang ada di RSJ, dia cuma orang asing. Gue sama sekali nggak mengenalnya. Jadi dia nggak ada hubungannya sama gue. Gue nggak boleh inget-inget dia terus. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Balas si cantik. Oh, iya. Kita sarapan. Yuk. Ajak gue. Tapi pagi ini aku belum masak, Mas. Kan, aku baru bangun tidur. Hehehehe. Si cantik terkekeh sambil mengelap bekas iler yang udah mengering di pipinya dia. Gue udah bikin sarapan. Gue udah bikin nasi goreng yang spesial. Ucap gue. Benarkah? Ya udah, ayo kita makan. Si cantik tampak bersemangat. Kita berdua pun segera keluar dari kamar. Menuju ke ruang makan. Di atas meja udah ada piring berisi nasi goreng buatan gue sebelum mandi tadi. Nasi goreng dengan topping daging bekicot kesukaan Mbak Tanya dari Jogja. Salah satu pembaca di cerita ini. Gimana? Enak enggak? Tanya gue ke si cantik. Enak banget, Mas. Air putihnya. Jawab dia sambil menunjuk air putih di hadapannya. Gue nanya nasi gorengnya, bukan air putihnya. Dodo! Umpat gue. Kirain. Hehehehe. Si cantik terkekeh. Makan yang banyak, biar deh 3 dek bayi di dalam perut lo sehat. Ucap gue. Iya, Mas. Lo mau gue suapin? Hah? Mas Atta serius? Si cantik kayaknya terkejut banget dengan tawaran gue. Ya serius lah. Gue segera mengambil piring berisi nasi goreng milik si cantik. Gue benar-benar nyuapin dia. Gue ngelakuin kayak gini, karena gue merasa bersalah. Gue ingin menebus kesalahan gue tersebut. Gue yang udah sempat ngeraguin dia. Kalau dia itu si cantik, istri gue sedari dulu. Lagian, gue juga pingin semakin meningkatkan kasih sayang gue ke dia. Biar gue gak kepikiran orang lain lagi selain dia. Gue menyuapi dia sampai nasi goreng benar-benar habis. Gue pun juga sambil melahap nasi goreng gue sendiri. Gue berangkat ke kantor sekarang ya. Pamit gue setelah meninggalkan ruang makan. Gue meraih tas dan mengenakan sepatu kerja gue. Iya, Mas. Mas Atta kerja aja ya. Pulangnya jangan kemalaman kayak kemarin. Soalnya aku gampang kangen sama Mas Atta. Hehehehe. Ucapnya sambil terkekeh. Iya. Lo hati-hati di rumah ya. Gak usah kerja apa-apa. Gue udah panggilin tukang bersih-bersih untuk membersihkan rumah ini. Jadi lo tinggal nyantai aja. Iya, Mas. Setelah gue kecup keningnya si cantik, gue pun langsung pergi ninggalin apartemen. Gue segera berangkat ke kantor.
POV Author. Siang harinya. Hihihi. Nadine cekikikan melihat foto-foto album lama milik Atta. Album yang memperlihatkan foto-foto Atta. Dari Atta kecil, sampai Atta beranjak dewasa. Atta yang masih bocil masih umbelen, dan kusem banget. Lalu Atta yang menginjak remaja. Atta yang ketampanannya mulai muncul di usia segitu. Atta ketika SMP, ketika SMA, dan Atta ketika sudah mulai menjadi mahasiswa. Nadine terus memperhatikannya satu persatu. Begitu mengagumi sosok sang suami. Aku ambil foto yang ini. Ah, mau aku pasang ke dalam dompet? Gantiin fotonya Lee Min Ho. Ucap Nadine sambil mengambil salah satu foto Atta yang menurutnya terlihat paling tampan. Ia benar-benar menaruhnya di dalam dompet. Kayak orang-orang di era 80-an. Lumayan. Nih, bisa buat bahan kam 3K. Hehehehe. Tambahnya sambil terkekeh dan sambil berwajah M3 sung. Ting, tong. Bel pintu berbunyi. Nadine pun segera meninggalkan kamar. Ia menuju ke depan. Setelah sampai, ia terlebih dahulu melihat siapakah tamu yang datang sebelum membukakan pintu untuk tamu tersebut. Rupanya seorang kurir. Ia tengah membawa bunga mawar merah di tangannya. Ceklek. Nadine pun segera membuka pintu. Selamat siang, Mbak. Sapa si kurir. Siang juga, Mas. Balas Nadine. Apa mbaknya yang bernama Nadine? Benar, saya Nadine. Ini, Mbak. Ada kiriman bunga untuk mbaknya. Si kurir menyerahkan bunga yang semula ada di tangannya kepada Nadine. Ini bunga dari siapa ya, Mas? Tanya Nadine. Saya kurang tahu, Mbak. Coba Mbak lihat saja di kartu ucapannya. Timpal si kurir. Mbaknya tanda tangan dulu ya di sini. Sebagai bukti bunganya sudah diterima sama mbaknya. Si kurir menyerahkan buku kecil kepada Nadine. Nadine pun benar-benar membubuhkan tanda tangannya di buku tersebut. Setelah itu, si kurir pun langsung pergi dari hadapan Nadine. Nadine segera masuk ke dalam. Berjalan menuju ke kamarnya sembari membawa bunga yang tengah ia bawa. Entah bunga dari siapa. Hakci! Tiba-tiba Nadine pun bersin-bersin setelah membawa bunga tersebut. Enjir! Kok bunganya bukannya wangi, malah bau minyak kenyong-nyong? Rutuknya. Setelah sampai di kamar, ia segera duduk di permukaan tempat tidur. Ia memperhatikan bunga yang ada di tangannya itu lekat-lekat. Ini bunga dari siapa? Ya, apa dari Mas Atta? Nadine segera mengambil sebuah kertas kecil yang terselip di dalam bunga tersebut. Kartu ucapan yang biasanya juga tertera nama si pengirim bunga. Kau pasti sangat menyukai bunga ini kan? Nadine sayang. Mawar merah kesukaanmu, itulah tulisan yang tertera. Seketika Nadine menyadari sesuatu. Sepertinya bunga mawar ini bukan dari Atta. Atta tak mungkin menulis kalimat dengan gaya seperti itu. Atta juga tak pernah memanggilnya Nadine. Apalagi pakai embel-embel sayang. Dan yang lebih kentara lagi, tulisan di kartu ucapan itu bukan tulisan tangan Atta. Kalau bukan Mas Atta, lalu siapa sih pengirim bunga ini? Nadine benar-benar kebingungan. Ah, bisa Jetty yang nulis kartu ucapan ini si karyawan toko bunga. Jetty bunga ini pasti emang dari Mas Atta. Nadine berusaha memaksakan apa yang ingin dia yakini. Aku pasang di situ aja ah. Nadine beranjak. Ia segera melangkah ke sebuah vas bunga yang bertengger di atas meja. Meja yang terletak di samping jendela kamar. Vas yang semula berisi bunga Rafflesia Arnoldi kesukaan otornya. Hampir Nadine segera melakukan niatannya. Tetapi begitu sampai di depan jendela, pandangannya tak sengaja mengarah keluar. Lalu kemudian, Nadine tertegun. Lagi-lagi ia melihat sosok Dandy di sebuah balkon apartemen yang berseberangan dengan apartemen ini. Dandy sedang melihat ke arahnya. Dan tampak senyuman menyeringai tertuju kepada Nadine.
Nadine langsung bergidik ketakutan. Cepat-cepat ia menutup jendela dan menutup kordennya. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Jangan-jangan bunga ini dari dia. Lirih Nadine. Bergegas ia pun membawa bunga itu ke pojokan ruangan. Lalu, ia melemparkannya ke dalam tempat sampah dalam yang bertengger di ruangan ini. Kembali POV Ata. Gue sibuk melihat laptop di hadapan gue. Mengecek kinerja dari para karyawan-karyawan di kantor ini. Tetapi sesekali, lagi-lagi gue masih kepikiran soal yang kemarin. Stop! Ata! Stop! Lo jangan lagi mikirin cewek yang ada di RSJ itu. Dia bukan si cantik yang ada di rumah. Ucap gue berusaha menasehati diri sendiri. Gue berusaha konsen pada pekerjaan gue. Tetapi tetap saja, pikiran tentang si cewek RSJ terus terngiang-ngiang di kepala gue. Anina Negrem! Umpat gue. Brak. Gue segera beranjak dari tempat duduk. Lebih baik gue jalan-jalan aja lah. Atau, gue nyari hadiah aja buat si cantik. Gue kan kayaknya jarang banget ngasih sesuatu buat dia. Gue akhirnya mendapatkan ide kegiatan agar bisa melupakan sesuatu yang sedari tadi mengganggu pikiran gue. Gue segera menyambar kunci mobil. Gue segera meninggalkan kantor. Menaiki mobil, sambil berpikir hadiah apa yang cocok buat si cantik. Kira-kira gue mau ngasih dia apa ya? Gumam gue sambil serius mengemudikan mobil. Kalau panci atau penggorengan, kira-kira dia suka nggak ya? Gue mendapatkan ide hadiah tersebut. Tapi dia kan gak bisa masak. Jadi percuma kalau gue ngasih hadiah kayak gitu. Gue kembali berpikir. Apa mending gue beliin dia timun atau pare aja ya? Dia kan kayaknya favorit banget sama dua sayur itu. Entah dibuat apaan. Tutur gue. Tapi kalau hadiah kayak gitu kan gak bisa abadi. Paling 3 hari udah busuk. Gue kan pengennya barang buat kenangan dalam jangka panjang. Tapi apaan? Gue bingung banget. Gue kembali berpikir. Ah, gue tahu. Kali ini gue menemukan ide yang cemerlang. Gue kasih dia boneka aja. Dia kan suka banget sama boneka. Apalagi boneka yang besar. Ucap gue sambil teringat kembali saat si cantik masih gila. Dia dulu juga pernah meminta boneka yang kayak gitu. Gue segera mengemudikan mobil menuju ke arah toko boneka terlengkap di kota ini. Enggak sampai setengah jam, gue pun sampai. Gue segera turun dari mobil, dan segera masuk ke dalam toko boneka. Mbak-mbak karyawan toko langsung menyambut kedatangan gue. Mereka tampak kroget-kroget. Kayaknya mereka lagi basah karena melihat cowok tampan kayak gue masuk ke toko boneka kayak gini. Pasti mereka ngira gue cowok yang romantis. Selamat datang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Ucap si mbak karyawan toko ke arah gue. Dia berdiri di hadapan gue sambil tubuhnya goyang-goyang. Kayak orang lagi ngempet pipis. Gue menduga itulah efek dari basah dan beceknya dia. Saya mau cari boneka, Mbak. Jawab gue. Carinya boneka yang kayak gimana, Mas? Pokoknya yang besar, Mbak. Baiklah. Mari ikut saya, Mas. Ajak si mbak karyawan. Gue patuh. Gue ikutin langkah dia. Kita pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terdapat beberapa boneka yang ukurannya super besar. Ini, Mas. Boneka-boneka besarnya. Masnya mau yang mana? Mbaknya menunjuk boneka-boneka tersebut. Boneka dengan bentuk yang menyerupai genderuwo, pocongan, dan boneka jalangkung. Boneka yang bentuknya nggak nyeremin. Ada enggak, Mbak? Tanya gue. Soalnya gue ngeri banget melihat boneka-boneka itu. Kayak seolah-olah gue lagi melihat kawan-kawan gue. Ada, Mas. Itu di sana. Si mbaknya menunjuk beberapa boneka teddy bear yang begitu lucu menggemaskan, mirip banget kayak otornya. Gue pun mendekat ke arah boneka-boneka tersebut. Gue melihat satu persatu.
Gue kebingungan. Semua bonekanya bagus-bagus banget. Ada boneka teddy bear yang lagi kayang, koprol sama salto. Mending gue tanya ke si cantik aja. Dia suka yang mana? Gue segera merogoh handphone di saku celana. Gue bergegas menghubungi si cantik lewat panggilan video. Halo, Mas. Tumben video call aku. Kangen ya sama kecantikan istrimu ini. Hehehehe. Ucap si cantik begitu menerima video call dari gue. Gini, Tik. Gue kan mau ngebeliin lo hadiah. Dan sekarang, hadiah. Si cantik memotong ucapan gue. Iya, hadiah. Emang dalam rangka apa? Mas. Tumben Mas atau mau ngebeliin aku hadiah segala. Dia terheran. Enggak dalam rangka apa-apa. Sih. Gue lagi pengen aja ngebeliin lo hadiah. Si cantik kayaknya langsung mengulum senyum. Emang Mas atau mau ngebeliin aku hadiah apa? Tanyanya. Boneka. Kok boneka? Protes si cantik. Lo suka boneka? Kan? Enggak. Biasa aja. Aku lebih suka kalau dikasih hadiah berupa tas atau baju branded. Klek. Gue tertegun. Kenapa si cantik yang sekarang beda banget dengan si cantik yang dulu? Oh ya udah kalau lo nggak suka. Lirih gue. Gue nggak bisa menyimpan rasa kekecewaan gue. Tapi nggak apa-apa kok. Mas, kalau Mas Atta mau membelikan aku boneka. Karena apapun pemberian Mas Atta, aku pasti seneng. Tutur dia. Kayaknya dia hanya nggak pengen melihat gue kecewa. Benarkah? Iya. Jadi lo pengen boneka yang mana? Tanya gue. Gue mengarahkan kamera ke arah beberapa boneka teddy bear di hadapan gue. Yang itu aja, Mas. Yang teddy bearnya lagi kayang. Jawab si cantik. Oke. Kalau gitu gue bayar dulu ya bonekanya. Gue matiin teleponnya. Iya, Mas. Obrolan kami pun berakhir. Gue segera membawa boneka yang dipilih si cantik untuk menuju ke kasir. Gue segera membayarnya. Setelah itu, gue hampir melangkah pergi meninggalkan toko boneka. Tetapi kemudian, handphone gue bergetar. Gue langsung merogohnya dari kantong celana. Jantung gue langsung berdetak cepat. Tubuh gue mendadak begitu panas dingin. Karena ternyata yang telepon lagi-lagi nomor si petugas RSJ. Gue awalnya hanya terbengong melihat panggilan tersebut. Tetapi kemudian gue tekatkan untuk menerimanya. Meski jantung gue rasanya seakan hampir meledak. Halo? Sapa gue. Atta? Ucap suara seorang cewek di ujung telepon. Suara yang mirip sekali dengan suara si cantik. Dan gue yakin, dia adalah cewek yang mirip dengan si cantik kemarin. Atta? Hehehehe. Lagi-lagi dia memanggil nama gue. Tetapi sambil terkekeh. Sesuatu yang seperti sudah lama sekali tak pernah gue dengarkan dari bibir si cantik. Hei! Kamu mengambil HP-ku lagi! Tiba-tiba terdengar suara lain. Sebuah suara bentakan. Sepertinya tertuju kepada cewek yang mirip si cantik. Sini, aku ikat tanganmu saja. Dasar orang gila. Maki seseorang tersebut. Suara telepon pun jadi terdengar berisik. Lalu kemudian gue mendengar isakan tangis. Suara isakan yang sama sekali gak asing di telinga gue. Isakan si cantik saat dia masih gila dulu. Entah mengapa hati gue begitu teriris mendengarnya. Dan gue nggak bisa mengabaikannya begitu saja. Seolah-olah gue memiliki ikatan batin tersendiri terhadap cewek yang tengah menangis tersebut. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue nggak boleh terus-terusan melarikan diri dari hal yang mungkin susah untuk gue terima. Gue harus memperjelas segalanya. Siapa sebenarnya cewek itu? Gue harus mencari tahu semuanya. Ucap gue mantap sambil masuk ke dalam mobil. Gue segera menjalankannya. Pergi menuju ke rumah sakit jiwa.
tempat cewek itu tinggal.